Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Emi Anani dari SMP Negeri 4 Kalisat, Kabupaten Jember. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Kristen Setia Wacana dengan NIM 9520215508. Saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan materi bentuk aljabar, submateri, operasi perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Anak-anak, persiapkan dulu alat tulis kalian ya. Duduk yang tertib sambil menyimak yang Bu Emi sampaikan. Ya. Bu Emi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Oke, Bu. Selamat pagi, Bu. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Emi minta tolong untuk dipimpin berdoa. Silakan ketua kelasnya, Safa, untuk memimpin doa. Sebelum game dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Safa sudah memimpin doa. Anak-anak, untuk absensi kalian bisa menulis di chat WA ya. Kalian Ya, bisa Bu. menulis nama dan nomor absen kalian. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat dan semangat? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau masih sehat. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya, dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya, Bu. Meskipun kita masih dalam pembelajaran daring seperti saat ini, Bu Emi harapkan kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajarannya Bu Emi, matematika. Kemudian kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Anak-anak, jangan lupa juga makan makanan yang sehat dan bergizi. Coba Ya, Bu. siapa yang masih ingat dengan 5M? Coba sebutkan. Yang pertama apa? Mencuci tangan. Ya. Yang kedua? Memakai masker. Memakai masker. Yang ketiga? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Keempat? Menjauhi kerumunan. Ya, yang kelima? Mengurangi mobilitas. Mobilitas itu artinya kalian jangan banyak keluar rumah. Tetap di rumah, belajar dari rumah. Mengerti anak-anak? Ya, Bu. Ini Bu Emi akan memutarkan video pendek sebagai motivasi kalian, sebagai penyemangat kalian hari ini. Ya, Bu. Semangat. Kalian simak baik-baik apa yang terkandung atau makna yang terkandung dalam video itu. Kelihatan ya? Ya, Bu.
Nah, anak-anak, kalian sudah melihat video tadi? Sudah, Bu. Apa yang kalian lihat di video itu? Ada Burung. ya, burung yang besar ya, sekelompok burung besar, ada seekor burung yang kecil. Apa yang Iya, Bu. dilakukan oleh burung kecil itu? Apa yang dilakukan oleh burung kecil itu? Bermain. Ya, burung kecil itu selalu gagal ya untuk mencapai apa yang ia inginkan. Tetapi dia tidak pernah patah semangat untuk mencari cara dan terus belajar bagaimana caranya dia mendapatkan apa yang dia inginkan atau yang ia cita-citakan. Jadi makna yang terkandung dalam video itu anak-anak, kalian bisa mencontoh dari semangat burung kecil itu. Jadi kalian jika punya keinginan atau suatu cita-cita, kalian tidak boleh putus asa atau menyerah. Kalian harus tetap mengejar cita-cita kalian. Kalian harus tetap belajar mencari cara untuk mencapai cita-cita kalian. Jangan menyerah dengan keadaan atau kondisi kalian. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, terima kasih. Kelihatan anak-anak? Kelihatan ya? Ya, Jelas apa kurang besar? Jelas, Bu. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini, Bu Emi akan menjelaskan tentang bentuk aljabar dengan materi operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Tapi sebelumnya Bu Emi ingin tanya dulu anak-anak. Kita mengingat pelajaran yang sebelumnya. Anak-anak masih ingat dengan pengertian bentuk aljabar kan? Ingat, Bu. Kemudian tentang unsur-unsur pada bentuk aljabar. Apa saja anak-anak? Yang pertama ada apa? Ada variabel ya. Yang kedua ada konstanta ya. Yang ketiga ada koefisien. Kemudian apa lagi? Faktor ya. Kemudian ada suku. Suku ada dua, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama yaitu kalian harus mampu menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa secara khusyuk dan menjawab salam secara lengkap sebelum dan sesudah pembelajaran dengan baik.
Yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu menganalisis atau mengamati operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar yang disajikan melalui PowerPoint dengan cermat. Yang ketiga, nanti kalian diharapkan mampu memecahkan atau menjawab atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar dengan percaya diri. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan belajar diskusi. Kita akan belajar kelompok, berdiskusi kelompok. Kemudian kedua, nanti di akhir pembelajaran Bu Emi akan memberikan evaluasi atau Bu Emi akan memberikan evaluasi berupa tes tulis yang harus kalian kerjakan secara mandiri atau individu. Yang ketiga, ada tes remedial. Ini digunakan untuk atau dilakukan untuk siswa yang nilainya di bawah KKM. KKM kita yaitu 60 anak-anak. Kemudian yang keempat, nanti ada tes pengayaan. Ini dilakukan bagi siswa yang nilainya sudah mencapai KKM dan di atas KKM. Tujuannya nilainya biar tambah bagus. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya. Sekarang apa manfaat kita mempelajari operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar ini anak-anak? Manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya bisa kalian lihat pada gambar ini. Ini ada gambar rumah tangga ya. Dua orang anak yang minta sangu ke ibunya, uang saku. Jadi dalam bidang rumah tangga manfaatnya yaitu bisa untuk menghitung uang saku anak. Kemudian pada gambar yang kedua ini manfaatnya yaitu di bidang industri untuk menghitung hasil produksi per bulannya anak-anak. Kemudian ini yang gambar yang ketiga, ini yang lagi viral, yang lagi ngetren saat ini. Ada beberapa orang yang memelihara ikan lele. Dipelihara dalam sebuah tong yang besar atau timba besar anak-anak. Kemudian di atasnya diberi tanaman sayuran kangkung. Jadi manfaatnya yaitu untuk menghitung hasil perkembangbiakan bisa per minggu atau per bulan dari ikan lele ini. Dan bisa untuk menghitung pertumbuhan tanaman kangkung itu anak-anak. Jadi banyak sekali manfaatnya operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Paham. Ya. Sekarang kalian perhatikan ini. Ada masalah, ada 4 masalah anak-anak. Masalah yang pertama yaitu jabarkanlah bentuk aljabar min 3 dalam kurung itu dibaca kali anak-anak. Jadi min 3 kali 4x dikurangi y ditambah 2z. Kemudian yang kedua tentukan hasil bentuk aljabar 4x ditambah 5 dikali 2x dikurangi 6. Yang ketiga tentukan hasil bagi bentuk aljabar X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 oleh X ditambah 2. Yang keempat, siapa yang mau membantu Bu Emi untuk membacakan? Silakan. Pak Kardi memiliki sawah yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 4x tambah 2 km dan lebar sentimeter dan lebar 2 kali tambah 1 cm. 2x tambah 1 cm. 2x tambah 1 cm. Berapakah luas sawah Pak Kardi? Ya, terima kasih Tafa sudah membantu Bu Emi.
Untuk penyelesaiannya kita lihat yang nomor 1 anak-anak, ini min 3 dikali 4x dikurangi y tambah 2z. Ini kita kalikan satu-satu. Suku yang di luar kurung kita kalikan semua suku yang ada di dalam kurung. Jadi min 3 dikali 4x menjadi min 12x. Min 3 dikali min y menjadi plus atau ditambah 3y. Min 3 dikali 2z menjadi min 6z. Untuk nomor 1 mengerti anak-anak? Nomor 1 mengerti? Mengerti, Bu. Nah, sekarang Bu Emi lanjutkan yang nomor 2. 4x ditambah 5 dikali 2x dikurangi 6. Maka kita kalikan satu-satu anak-anak. Suku di ini Bu Emi anggap kelompok 1, ini kelompok 2. Kita kalikan semua suku yang ada di kelompok 1 dengan kelompok 2, yaitu 4x dikali 2x menjadi 8x kuadrat. Kemudian 4x dikali min 6 menjadi min 24x. 4x berikutnya 5 dikali 2x menjadi 10x. 5 dikali min 6 menjadi min 30. Kemudian dari sini kita cari suku yang sejenis anak-anak untuk menyederhanakannya. Ini min 2 min 24x ditambah 10x hasilnya menjadi min 14x. Kemudian yang lain karena tidak sejenis kita tulis kembali jadi 8x kuadrat dikurangi 30. Jadi hasil penyederhanaan yang nomor 2 yaitu menjadi 8x kuadrat dikurangi 14x dikurangi 30. Paham anak-anak untuk yang nomor 2? Paham. Ya, Bu Emi lanjutkan yang nomor 3. Di sini x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 dibagi oleh x ditambah 2. Kita ubah menjadi bentuk pecahan untuk mempermudah anak-anak. Tapi x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 ini kita harus faktorkan dulu atau kita ubah ke bentuk pemfaktoran menjadi seperti ini. X ditambah 2 X ditambah 4. Ini dari mana anak-anak 2 dan 4? Ini dari kita memfaktorkannya. Yaitu kita cari dua angka yang jika dikalikan hasilnya 8 dan jika dijumlahkan hasilnya 6. Ternyata ada angka 2 dan 4 anak-anak. Maka kita tulis seperti ini. X ditambah 2, kemudian X ditambah 4. Kemudian kita lihat penyebutnya anak-anak. Pembaginya ini kita lihat. Kemudian kita cari di atas atau di penyebutnya. Kita cari yang sama, ternyata seperti ini. Kita coret anak-anak. Kemudian tersisa X ditambah 4. Jadi penyederhanaannya atau hasil baginya yaitu X ditambah 4. Untuk yang nomor 3, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, sekarang nomor 4. Tadi soal cerita ya. Kita tulis seperti ini dulu. Diketahui panjang sawah Pak Kardi 4x ditambah 2 cm, lebar sawah 2x ditambah 1 cm. Yang ditanya berapakah luas sawah Pak Kardi? Karena luas sawah Pak Kardi itu berbentuk persegi panjang, maka kita gunakan rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar atau P kali L anak-anak. Kita masukkan yang diketahui seperti ini, 4x ditambah 2 dikali 2x ditambah 1. Akhirnya menjadi bentuk seperti contoh nomor 2 anak-anak. Dikalikan satu-satu, maka diketahui luas sawah Pak Kardi menjadi 8x kuadrat ditambah 8x ditambah 2 cm persegi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, kalau sudah paham, mungkin ada yang belum mengerti, bisa disampaikan, tidak usah malu. Kami jelaskan sedikit. Ini ada sifat-sifat operasi hitung perkalian bentuk aljabar, yaitu
sifat komutatif, yaitu seperti ini anak-anak bentuknya, A kali B kemudian dibalik menjadi B kali A. Contohnya seperti ini, jika Y dikali 3Y, maka hasilnya sama dengan 3Y dikali Y. Kemudian bentuk yang kedua asosiatif, yaitu perkalian yang ada di dalam kurung dengan di luar kurung. Kemudian sama hasilnya jika dibalik seperti ini anak-anak. Ada perkalian bentuk distributif seperti ini. Ada yang dalam kurung, ada yang di luar kurung. Kemudian kita kalikan satu-satu, hasilnya akan sama dengan seperti ini. Ya. Kemudian operasi perkalian bentuk aljabar. Ada yang pertama yaitu perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Bentuknya seperti ini anak-anak, seperti contoh nomor 1 tadi. Yaitu ada K kali AX menjadi K AX. X kali A tambah B menjadi X kali A menjadi AX. X kali B menjadi BX. Tandanya ditulis kembali. Seperti ini anak-anak. Kalian ikuti arah anak panah ini untuk mengalihkannya. Untuk bentuk yang kedua seperti ini. Perkalian antara dua bentuk aljabar. Yaitu bentuk seperti ini. Seperti contoh nomor 2 tadi. X ditambah Y dikali X tambah Y. Cara mengalihkannya mengikuti anak panah ini anak-anak. Kalikan satu-satu. Kemudian di sini hasilnya menjadi X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. 2XY dari mana anak-anak? Yaitu menjumlahkan antara XY ditambah XY. Menjadi 2XY. Kemudian untuk operasi pembagian pada bentuk aljabar. Hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama merubah menjadi bentuk pecahan terlebih dahulu anak-anak. Seperti contoh nomor 3 tadi. Kemudian setelah diubah menjadi bentuk pecahan, yaitu kemudian menentukan faktor persekutuan dari kedua bentuk aljabar tersebut. Seperti ini bentuknya anak-anak. Jika Bn dibagi B, kita ubah dulu ke bentuk pecahan menjadi Bn per B. Cari yang sama anak-anak. Cari suku yang sama, ternyata B dengan B di penyebutnya ada B, di pembilangnya ada B, kita coret. Akhirnya tersisa N anak-anak. Mengerti anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Kalau sudah paham, Bu Ami lanjutkan ke belajar kelompok untuk berdiskusi kelompok. Untuk kelompoknya sudah Bu Ami share di grup WA kelompok ya. Atau Bu Ami share lagi di sini ya. Nah, ini anak-anak nama kelompok. Kalian belajar dengan kelompok kalian yang sudah Bu Ami tulis di sini, ya. Kami tutup dulu. Anak-anak, kalian kerjakan LKPD yang sudah Bu Emi share di grup WA kemarin ya, atau tadi malam, atau Bu Emi share kembali di sini, di Gimit ini. Ini LKPD ini kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Kemudian nanti kalau sudah hasilnya kalian kirim di grup WA. Nanti Bu Emi share kemudian dipresentasikan oleh perwakilan kelompok ya anak-anak ya. Silahkan dikerjakan. Bu Emi beri waktu ya. Kan kalian kerjakan, kalau ada masalah ditanyakan. Silahkan. Yang masalah 2 gimana caranya? Untuk masalah 2 ini, untuk masalah 2, ini adalah operasi pembagian pada bentuk aljabar. Seperti yang telah Bu Emi jelaskan tadi, kalian ubah dulu ke bentuk pecahan untuk mempermudah menghitungnya. Kemudian cari suku yang sejenis. Maksudnya cari variabel yang sama. Kemudian dicoret.
Kemudian koefisiennya bisa dibagi antara pembilang dan penyebut. Pembilang dibagi penyebut. Seperti 24 dibagi 3, kemudian 18 dibagi 3. Seperti itu ya. Ada yang lain? Silahkan anak-anak bisa ditanyakan kalau masih ada yang belum mengerti lagi dari kelompok lain. Silahkan anak-anak bisa ditanyakan kalau masih ada yang belum mengerti lagi dari kelompok lain. Boleh beri waktu ya. Kalau sudah selesai, silakan langsung kirim ke grup WA. Ya, ini sudah ada dari kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah mengirim jawabannya lewat WA Group. Kami tunggu jawaban kelompok yang lain. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Kami minta tolong untuk perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kami persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Masalah 1. Min 4A tambah B. 4A tambah 2B. Dengan min 16A kurangi 8AB ditambah 4AB 2B kuadrat sama dengan min 16A kuadrat kurangi 4AB tambah 2B kuadrat. Masalah 2. 20B kuadrat 18B sama dengan 3B. 24B kuadrat 24B kuadrat Q tambah 18PQ kuadrat sama dengan 3PQ. Sama dengan 24P kuadrat Q tambah 18PQ kuadrat per 3PQ sama dengan 8P tambah 6Q. Masalah 3. Misal uang saku mula-mula diketahui 1/4 sisa uang 21.000. Ditanya uang saku mula-mula. Jawaban X kurangi 1/4 X sama dengan 21.000. Dikurangi 1/4 X sama dengan 21.000. 3/4 kan 21.000 kali 4. 3X 4.000. X sama dengan 84.000 per 3. Sama dengan 24.000. Jadi uang saku mula-mula dikira uang Ya, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil jawabannya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah hasilnya sama? Boleh lihat untuk yang nomor 3 itu, tadi kan di awal ada X ya, bentuk aljabarnya X dikurangi 1/4 X sama dengan 21.000. Tapi di bawah itu menjadi 4/4. Tidak ada X-nya, jadi X-nya harus ditulis kembali ya anak-anak, mungkin lupa ya. Jadi kalau tidak ada X-nya berarti bukan suku sejenis, jadi tidak bisa diselesaikan. Itu cuma. Tapi sudah baik, terima kasih. Baiklah anak-anak, diskusi kelompok kita sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Apa kalian senang dengan diskusi kelompok ini?
Ya. Ya, terima kasih. Untuk di akhir pembelajaran sebelum Bu Emi menutup pembelajaran ini, kita membuat kesimpulan terlebih dahulu. Dari pembelajaran kita hari ini kita bisa menarik kesimpulan. Coba kesimpulan untuk hari ini bagaimana? Yang pertama, Dalam melakukan operasi hitung perkalian bentuk aljabar, kita hanya mengalihkan koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. ya, terima kasih. Untuk yang nomor 2, untuk menentukan hasil bagi dua bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut. Kemudian lakukanlah pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Baiklah anak-anak, Bu Emi sampaikan terima kasih kalian sudah mengikuti pelajarannya Bu Emi dengan baik. Untuk evaluasi yang berupa tes tulis kalian bisa kerjakan. Sudah Bu Emi kirim, soalnya sudah Bu Emi kirim di grup WA, tapi Bu Emi akan mengeser juga di Gmeet ini. Nah ini anak-anak soal evaluasi atau penilaian individu yang harus kalian kerjakan secara individu dan secara mandiri. Bu Emi beri waktu mengirim hasilnya sampai jam 8 malam. Anak-anak, siapa yang mengumpulkan atau mengirim lebih cepat, maka nilainya akan lebih bagus ya. Anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang atau berikutnya, Bu Emi akan menjelaskan materi tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Kalian bisa pelajari di buku paket yang sudah dipinjami oleh sekolah, dan sehari sebelumnya juga Bu Emi akan mengeser materinya di grup WA kelompok. Terima kasih anak-anak. Untuk siswa yang tidak mengikuti Gmeet ini, nanti hasil rekamannya akan Bu Emi share di grup WA kelompok atau Bu Emi kirim di grup WA kelompok. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ya, silakan berdoa dipimpin oleh Panji. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Panji sudah memimpin doa. Anak-anak, Bu Emi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan Gmeet ini. Demikianlah video pembelajaran saya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.